ayat ini, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Enggak nyebutin tentang kekafiran yang begitu banyak, cukup seseorang tidak meyakini, mengingkari, mengufuri terhadap ayat-ayat Allah, mereka mutlak jadi orang yang disebut ashabul masy'amah. Surat Al-Balad 2 ayat terakhir. Di sini dikatakan, dan orang-orang yang kafir yang mengkufuri terhadap ayat-ayat kami, mereka adalah orang yang rusak, orang yang disebutnya ashabus shimal, orang yang memiliki keburukan, dan mereka mendapatkan, ditetapkan bagi mereka adalah api neraka yang tertutup. Sebagaimana kita ketahui, di 2 minggu ke belakang, 2 Jumat ke belakang, membahas tentang istimewanya orang yang menjadi ashabul maimanah. Maka setelah menyebut ashabul maimanah, Allah di sini menyebutkan ashabul masy'amah. Di dalam ilmu balaghah disebutnya ini badai muqabalah. Setelah menyebutkan sesuatu, menyebutkan perlawanannya juga. Setelah menceritakan, coba kita lihat, setelah menceritakan orang mukmin, Allah menceritakan orang kafir. Setelah menceritakan balasan untuk orang yang beriman, Allah pun menceritakan balasan untuk orang yang kafir. Bahkan setelah Allah memberikan julukan terhadap orang yang beriman, Allah beri julukan pula terhadap orang yang kafir. Seperti itu. Maka masy'amah di sini memiliki 2 arti. Arti yang pertama keburukan, kejelekan dan lain-lainnya. Arti yang kedua artinya kiri. Kiri ini kebiasaan orang Arab. Bahasa kiri ini kebiasaan orang Arab yang sudah sedikit digunakan oleh orang Indonesia. Kebanyakan istilahnya kalau ngomong jangan pakai tangan yang jelek, gitu. Jangan pakai tangan yang nggak sopan. Seperti apa? Tangan kiri ngasih minum, ngasih makan. Ini istilahnya seperti itu, ya. Jadi orang Indonesia pun sudah mengikuti tradisi tersebut, ya. Mengatakan ashabul masy'amah ini adalah dalam artian ashabul shimal ini berarti intinya kejelekan. Makanya hati-hati kepada para alumni yang memiliki pondok pesantren dan di dalamnya ada sekolah. Saya mohon dari kerendahan hati yang paling dalam, kalau ada gerak jalan tolong diganti. Jangan kiri, kiri, kanan, kiri. Ganti kanan, kanan, kiri, kanan. Biar enggak termasuk golongan ashabul masy'amah. Tapi itu harus dipertimbangkan itu, ya. Kenapa ya ada ujuk-ujuk kiri, kiri? Ini hati-hati nih, ada
Kalau kita lagi suzonnya lah orang Yahudi ini. Mohon ya diganti ya. Jadikan cabang Nurul Hidayah ini perubahan untuk dunia internasional. Seenggaknya kan lebih enak, kanan, kiri, kanan gitu. Banyak kanannya. Khawatirnya nanti kita pramuka pas kibra ini jadi itu apa kiri-kiri dulu. Nah, itu ashabus simal. Dan gak enak juga ashabus simal itu biasanya terletak kepada orang yang gak punya motor sama mobil. Berarti ngeteng, naik angkot. Itu istilahnya kalau ngetop gimana? Kiri. Nah, itu juga ashabus simal ya. Ya kembalilah seperti itu. Nah itu mah intermezzo. Mau diambil perhatian nggak apa-apa. Harus berani berbeda lah dengan yang lainnya. Masa salam dunia sarua. Berat ya. Tumang sopikan di asalamah ya. Ganti dah kayak nama kanan. Kalau siapa ada mang ganjol ada ini yang lainnya sok bilang supaya jadi ashabul yamin. Nah, di sini juga menyebutkan tentang sifat dan mausuf, ya. Bagaimana orang yang orang yang disifati atau mausuf dengan ashabul maimanah ini, ya. Bagaimana nih? Nah, itu sudah disebutkan kan dari kemarin sifat-sifatnya itu. Dengan secara globalnya orangnya ini dermawan bahkan di saat sulit. Ya. Apa itu? Au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Pertama paku rokobah, memerdekakan budak. Memberi makan pada hari yang sulit orang makan. Hari paceklik. Memberi makan kepada yatim yang mempunyai kerabat. Ini sudah jelas ya. Kemarin Masya Allah baca salah satu hadis, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Sedekah kepada orang miskin itu sedekah saja. Dan sedekah kepada kerabat yang miskin, saudara yang miskin ini dua perkara. Apa? Shadaqatun wasilatun. Ada sedekah dan ada silaturahmi. Begitu tuh. Hati-hati. Kita terlalu banyak memperhatikan yang terlalu banyak memperhatikan terlalu banyak memperhatikan yang jauh, sedangkan saudara sendiri tidak kita perhatikan. Seperti itu ya. Ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita kan sedekah, kadang-kadang sedekahnya juga masih pakai hawa nafsu. Ya. Bahkan sedekahnya juga kadang-kadang sedekah politik. Contoh, ada kiai ngasih 1 juta ke kiai. Kiai doain ya biar usaha saya lancar berkah, biar tembus yang 3 miliar. Itu masih politik sedekahnya. Ngasih 1 juta ke kiai, pengen tembus 3 miliar. Ya walaupun gak apa-apa istilahnya, cuman kita ini berarti masih ada kecampuran di dalam berinfak atau bersedekah. Nah ini penting. Kita usahakan bagaimana kita ini berinfak sambil niat silaturahmi. Begitu. Seperti menyantuni janda-janda bisa jadi gitu ya. Yang tua, yang muda mah itu bukan silaturahmi lagi ya. Silatul akdi yang bagus. Ada sifatnya itu seperti itu. Yatiman damat perobah au miskinan, atau orang miskin yang benar-benar lapar, udah kagak ada, udah sulit lah dalam hati. Orang miskin, cuman memang bingung untuk saat ini nyari orang miskin.
Karena rata-rata miskin matrobah ini sulit. Karena rata-rata mereka walaupun miskin masih tetap punya kuota, masih punya HP. Kalau udah benar-benar lapar, HP-nya udah dijual, udah lapar. Itu seperti itu. Nah, setelah menyebutkan hal tersebut, ada lagi bukan, jadi tadi amal daripada kebaikan ya. Kalau diperingkas lagi nanti kita lihat ada di pada surat Al-Asr. Ya. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, sifat orang yang beriman juga watawassaw bis sabri watawassaw bil marhamah. Kembali kita mengatakan kemarin, ketika merujuk kepada hadis yang mengatakan al-imanu lahu had, iman ini mempunyai hadnya masing-masing. Jadi dalam artian ketika seseorang melakukan maksiat, maka copot imannya dalam hal itu. Dan ketika dia sholat, tapi setelah sholat maksiat, atau maksiat terus sholat, macam-macam lah, maka iman untuk disolat atau sholatnya memang betul, sholatnya memang hebat, tapi ada maksiatnya yang masih jalan. Berarti untuk iman dia di dalam had maksiat ini belum kuat, tapi di dalam sholat dia kuat. Sangat. Tapi mudah-mudahan karena iman sholatnya kuat akan memperkuat kepada had iman yang lain. Nah, ini tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ini kembali, atau kalau di dalam surat Al-Asrinya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri ini itu pun menjadi subul iman. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu pun menjadi salah satu cabang iman. Jadi jangan sampai hadirin, kalau kita belum bisa melakukan sesuatu, kita tidak memerintah kepada sesuatu tersebut. Seenggaknya kita naruh harapan biar orang lain mengamalkan. Contoh, kita belum rajin tahajud, tapi kita memerintahkan. Bisa dibuat contoh, misalkan karena pengurus pondok pesantren sibuk kerjaan megang komputer ini lain-lainnya sampai capek, dia masih selalu ketinggalan tahajud. Tapi dia buat peraturan santri itu wajib tahajud. Bisa, jadi kita tidak mampu, jangan sampai kita tidak amar ma'ruf. Walaupun kita belum bisa melakukan kema'rufan tersebut, kita masih melakukan kemungkaran pun kita wajib nahyu 'anil munkarnya itu wajib. Seperti itu. Dalam kitab Zuhar Tauhid juga dikatakan seperti itu. Amar ma'ruf itu wajib walaupun seseorang belum melakukan kema'rufan tersebut. Nahyu munkar pun wajib walaupun seorang tersebut masih melakukan kemungkaran. Cuman setiap perkara ada konsekuensinya. Dan di dalam amar ma'ruf nahi munkar kita harapkan begini, kalau kita belum melakukan kebaikan, kita berharap dengan amar ma'ruf, pahala amar ma'ruf, mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan. Di dalam pahala nahyu 'anil munkar, mudah-mudahan Allah memberikan satu kekuatan untuk kita bisa untuk diri sendiri mencegah kemungkaran. Itu panjang lebarnya ya, seperti itu. Jadi adanya tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah sekarang. Nah, orang yang seperti ini apa? Ulaika ashabul maimanah, golongan kanan. Silahkan lihat di ayat-ayat yang lain, bagaimana jaminan untuk orang yang kanan. Ya, hurul ain, dapat bidadari, buah-buahan. Ini kan perkara yang istilahnya Allah gambarkan kayak gini dulu.
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kan tergantung daripada amal seseorang tersebut. Beramal karena dunia saja, nah ini kosong. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Ada juga orang beramal untuk dunia akhirat, ada juga untuk akhirat saja, nggak peduli dunia. Bodoh amat mau dunia gua rusak, mau dunia, yang penting amal saya untuk akhirat semuanya. Ada yang dunia akhirat. Tadi contoh sedekah, mudah-mudahan hasil maksud atau lain-lainnya. Ya. Nah ada lagi yang ketiga, nggak peduli lagi akhirat tapi hanya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu mendapatkan bagiannya. Nah sekarang itu di dalam badi muqalabah ini disebutkan adanya perlawanan antara yang baik dan ada yang buruk. Allah menyebutkan seseorang yang mendapatkan azab, mendapatkan pahala dan mendapatkan surga, itu disebutnya ashabul maimanah dengan ciri-ciri imannya seperti ini. Dan Allah pun menyebutkan ashabul masy'amah, yang mana intinya berarti ashabul masy'amah itu kebalikan dari hal tersebut. Baik sama yatim, jahat sama yatim. Oke? Apalagi sedekah sama fakir miskin, justru ngambilin dana bansos misalnya. Nah, itu macam-macam bahasanya ke situ ya. Kan kebalikan berarti. Orang kalau lagi ada pandemi, sedekah. Wah ini ashabul maimanah. Orang lagi ada pandemi, ngambil manfaat. Kebalikannya ashabul masy'amah. Kalau sudah seperti ini, apa? Alaihim narun muqsadah. Maka tetap bagi mereka mendapatkan, atau mereka ini ditempatkan di neraka yang tertutup. Sampai-sampai Allah mengatakan tembus kalau bisa. Dan maaf, bukan istilahnya apa? Orang dibakar seperti panggang roti begitu. Ini bukan tertutup oleh besi. Orang yang terbakar di api neraka ini bukan, tapi tertutup oleh api. Ke kanan api, ke kiri api, ke bawah api, ke atas api. Kalau sate kan masih mending, di bawah doang apinya. Ya, ini mah di bawah, di atas nggak ada api sate. Ini mah tertutup dan tidak ada batas tembusannya, kagak bisa nembus. Itu arti daripada muqsadah tersebut. Ini perlu Masya Allah tabarakallah ya, jangan sampai kita melakukan hal yang sedemikian rupa. Nah, yang selanjutnya begini. Dari kemarin kita kan membahas tentang iman begitu banyak ya, membahas tentang iman, mau berubah terus segala macam terus sampai ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Sampai situ. Kemudian Allah menyebutkan di dalam ayat ini, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narun muqsadah. Enggak nyebutin tentang kekafiran yang begitu banyak, cukup seseorang tidak meyakini, mengingkari, mengufuri terhadap ayat-ayat Allah, mereka mutlak jadi orang yang disebut ashabul masy'amah. Nah ini ada kekhawatiran buat kita. Amal yang banyak, pahala yang banyak, sholat yang banyak, dan lain-lainnya, mengingatkan kepada kita, itu bisa terhapus oleh sedikit. Apa? Oleh kufur saja dengan ayat Allah.
kalau dengan ayat-ayat Allah ini jangan terlalu banyak dipelintir. Apalagi untuk meluapkan hawa nafsunya. Wah, itu mah ayat ayatnya udah gak kepake. Wah, itu mah ayatnya apalah. Karena untuk mementingkan hawa nafsu. Nah ini hati-hati. Sholatmu, ibadahmu, kerjamu, amalmu, semuanya hanya batal dengan satu, sebagaimana contoh syarat atau rukun wudhu itu ada berapa? Nah, ya, niat, basuh wajah, terus tangan, rambut, kaki, tartib. Oke. Pembatalannya ada 4, ya. Pembatalannya ada 4 dengan singkatnya saja. Pembatalannya ada 4. Orang mau wudhu harus semuanya full. Niat, saya udah niat wudhu, tapi kaki dulu baru ke muka, dari muka ke rambut, rambut ke tangan, nggak tertib, hilang tertibnya. Apa yang terjadi? Nggak sah. Wudhunya tidak sah. Oke. Sekarang wudhu sudah komplit, atau wudhu tidak komplit, niat kagak pakai, langsung basuh wajah, tangan, rambut, ya, kaki, tertib sudah, tapi tidak niat, tidak sah wudhu. Oke, sekarang yang sah harus semuanya, dari niat, basuh wajah, tangan sampai siku, dari terus rambut, ya, kepala maksudnya, terus kemudian kaki, dan dilakukan secara tertib. Pertanyaannya, bagaimana ketika melakukan satu saja mubtilatul wudhu? Kentut, perut, tidak perlu ke 4-4-nya, nggak perlu. Oh, kamu udah batal wudhu belum? Belum. Kenapa emang? Karena saya baru kentut. Karena 4-4-nya belum. Kamu udah batal belum? Menyentuh wanita sama kentut sudah, katanya. Menyentuh wanita udah, kentut udah. Nah, yang belum kencing. Nah, ini nggak seperti itu catatannya. Batalnya wudhu itu satu saja, dengan keluarnya air kencing sudah batal. Nah, ini perlu perhatian dari ayat ini. Amal-amal yang begitu banyak bisa batal. Kata guru kita, Mang Haji Fahmi, Neil Armstrong pernah mengatakan, karena nilas titik rusak susu sebelah. Itu sampai jadi apa? Pembatalannya itu cukup sampai di sini. Nah, kita harus hati-hati juga ya dalam amal kita. Kayak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita ketetapan dalam beribadah, ketetapan dalam mencari ilmu, ketetapan dalam iman, sehingga kita wafat dalam keadaan membawa iman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alumni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah melindungi kita, agar Allah jauhkan kita dari orang-orang yang mendapat predikat ashabul masy'amah, atau kita berlindung kepada Allah agar supaya Allah tidak menjadikan kita ashabul masy'amah dan Allah menjadikan kita ashabul maimanah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ya Allah ya Rabbal alamin.